ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bersama-sama menyaksikan pada saat ini. Mari bersama, sebelum kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyelamatkan kami dan Allah yang telah memberikan kasih anugerah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan masih berikan sebuah kesempatan yang sangat indah untuk kami bersama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan akan pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan Tuhan kuasai waktu-waktu ke depan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, dan urapan yang sama Tuhan juga nyatakan untuk setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa. Puji Tuhan, amin. Mari saat ini kita akan bersama membuka Alkitab kita, dan kita akan membuka dalam satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang sungguh luar biasa yang bernama Rasul Paulus di dalam suratan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan mari kita akan simak bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan, suratan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini ayat adalah satu ayat yang sering kita baca, dan mungkin sudah beberapa kali, atau mungkin sudah beratus-ratus kali, atau mungkin sudah ribuan kali kita membaca ayat ini. Tapi saya percaya bahwa satu ayat firman Tuhan itu pasti bisa memberikan sebuah rema, berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah kesaksian yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus menyaksikan kehidupannya. Dia mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dan perhatikan kalimat selanjutnya, frase kalimat selanjutnya yang luar biasa. Dia katakan demikian, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, dari ayat ini saya ingin kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kami berikan sebuah judul secara sederhana, yaitu jangan hidup di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti memiliki masa lalu. Karena kita ada juga akibat dari masa lalu atau masa yang dulu. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu cerita dari kesaksian Rasul Paulus dulu. Sebelum dia dipakai oleh Tuhan, dia adalah seorang penghujat. 1 Timotius katakan demikian. Dia adalah seorang yang suka menyiksa anak-anak Tuhan. Dia adalah seorang yang suka mencari kesalahan anak-anak Tuhan. Bahkan dia akan berusaha dengan sedemikian rupa untuk membinasakan mereka. Kita tahu dalam kesaksiannya dalam Kisah Para Rasul dikatakan demikian. Tapi luar biasanya saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat masa lalu dari Rasul Paulus. Dia yang dulunya jahat, dia yang dulunya, maaf saya katakan bahasa saya agak kasar, bejat, tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang seperti ini kalau dia mau untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, tidak ada satu
hal yang tidak mungkin ketika Allah itu bekerja. Apapun masa lalu dalam kehidupan kita, Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang penting di sini kita mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Sehingga judul firman Tuhan ini dikatakan jangan hidup di masa lalu. Jadi Rema Revival ya, pada saat sore ini, mari kita jangan hidup di masa lalu. Alasannya kenapa? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada saat ini. Yang pertama, saya akan lihat, mari kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara dikasih Tuhan. Dikatakan demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Nah, kita bisa melihat di sini saudara dikasih Tuhan, seakan-akan Paulus itu sedang dalam tanda kutip ya, dia membuang masa lalunya. Dia tidak mau hidup di masa lalunya. Dia melepaskan masa lalunya. Dia katakan dahulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Di poin yang pertama, kenapa kita jangan hidup di masa lalu? Karena yang pertama, masa lalu itu bisa membebani hidup kita. Saya ulang, masa lalu itu bisa membebani kehidupan kita. Berapa banyak orang itu tidak bisa berkembang, orang itu tidak, bahasa anak muda sekarang, tidak bisa move on karena terjebak dalam kehidupan masa lalu. Dan berita buruknya, saya mau katakan iblis itu suka mendakwa masa lalu kita, apalagi masa lalu yang tidak baik. Wahyu 12:10 katakan bahwa iblis itu suka mendakwa kita. Jadi dia akan mengingatkan, akan memflashback kita ya, segala kesalahan. Ingat ya, ketika kita mau, contoh ketika kita mau belajar melayani, mungkin oleh gembala kita, mungkin oleh pendeta kita, ayo belajar melayani, pasti akan ada suara-suara negatif yang muncul di hati kita, di pikiran kita. Lihat, hidupmu belum benar, kok mau melayani. Kamu aja sama istrimu belum benar, lihat hidupmu. Pasti pikiran-pikiran hal-hal yang negatif ini akan dimunculkan oleh iblis. Sehingga firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, mari tinggalkan masa lalu kita. Oke, kita punya masa lalu yang buruk, tapi kita punya Tuhan yang mengasihi. Dan firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, Dia yang setia dan adil. 1 Yohanes 1:9 katakan Dia akan mengampuni kita. Paulus bukan orang yang punya track record yang baik. Kita tahu ya, 1 Timotius 1:13 sana dikatakan aku ini seorang ganas, aku ini seorang penghujat ya, aku ini seorang penganiaya. Rentetannya kejahatan Paulus itu banyak sekali. Kalau dilihat, Paulus sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan. Paulus tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Tapi perhatikan, inilah kasih Tuhan Yesus, inilah kasih Allah kita. Tuhan bisa merangkul siapapun juga tanpa melihat masa lalunya. Sehingga firman Tuhan saat ini ingatkan, jangan sampai masa lalu kita, apalagi masa lalu yang buruk, itu membebani hidup kita sehingga kita tidak bisa maju, berkembang atau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ingat kehidupan dari orang-orang Israel. Ketika Tuhan telah bawa mereka keluar dari Mesir, yang merupakan sebuah doa mereka ketika mereka dijajah di Mesir 430 tahun lamanya, dan mereka berdoa kepada Tuhan, Allahku, tolong bebaskan kami. Dan Tuhan dengar mereka, dan Tuhan utus Musa dan Harun, dua kakak beradik ini, untuk bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi perhatikan dalam Bilangan 14 ayat 1-3, di sana
ketika mereka menghadapi ujian, pencobaan dalam langkah mereka untuk sampai ke Kanaan, mereka teriak-teriak, mereka bersungut-sungut, dan satu kata-kata yang muncul dalam ayat itu katakan, sekiranya kami mati di Mesir. Buat apa kami jauh-jauh mati di sini? Lebih baik kami di Mesir, lebih enak di Mesir. Ini orang-orang yang sebenarnya Tuhan sudah bawa maju, Tuhan sudah bawa dia berkembang, tapi masih ingin terjebak dalam kehidupan di masa lalu. Ya, ada sebuah guyonan seperti ini. Ya, lebih baik jadi mantan penjahat daripada jadi mantan orang baik. Ya, saya ulang ya. Lebih baik jadi mantan penjahat daripada jadi mantan orang baik. Ya. Kalau mantan penjahat berarti sekarang sudah jadi baik, ada kemungkinan. Tetapi kalau mantan orang baik, ada kemungkinan dia malah jadi orang yang jahat. Karena itu saudara dikasih Tuhan, apapun masa lalu kita, ayo, jangan terjebak di jalannya. Filipi 3 yang ke-14 tadi sangat jelas dikatakan. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua, ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Satu hal yang menarik, saudara. Paulus memakai kata berlari-lari. Apa yang menarik di sini? Nah, saudara, kalau lihat orang lari, saudara, apakah dia lari sambil lihat ke belakang? Ya, apakah dia lari sambil lihat gini? Nubruk, saudara. Orang kalau berlari pasti dia akan lihat ke depan. Tidak ada orang berlari itu lihat ke belakang. Ini orang bodoh malah. Saya pun juga pernah ikut lomba lari. Gak mungkin orang lari itu lihat belakang, lihat depan. Dan Paulus pakai kata berlari-lari ini untuk menunjukkan bahwa seseorang jangan terjebak di dalam kehidupan masa lalu. Fokus ke depan. Pandang ke depan. Apapun masa lalu kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, kenapa Tuhan katakan kita jangan hidup di masa lalu? Selain saudara dikasih Tuhan, masa lalu itu bisa membebani hidup kita. Yang kedua, Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita, masa lalu itu tidak bisa diubah. Sama katakan seperti ini, sekeras apapun usaha kita, masa lalu itu tidak bisa diubah. Ya. Tidak mungkin, ya. Saya tuh waktu kecil, saudara dikasih Tuhan, ini saya suka tuh lihat film Doraemon. Ada satu alat yang dimiliki oleh Doraemon itu adalah mesin waktu. Jadi bisa kembali ke masa lalu. Ya. Tapi itu hanya khayalan, saudara. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Masa lalu yang sudah terjadi, apa yang terjadi kemarin, 2 hari dari sekarang, 1 minggu dari sekarang, atau mungkin 1 tahun yang lalu, itu nggak akan bisa diubah. Yang sudah terjadi ya terjadi, saudara. Karena itu di sini kita juga belajar hati-hati ketika kita bertindak, jangan menyesal, gitu, saudara. Nah, karena kita tahu akan hal ini, saudara, ketika masa lalu itu tidak bisa diubah, mari, saudara dikasih Tuhan, kita pergunakan kehidupan kita di masa yang sekarang ini dengan sebaik-baiknya, sehingga di kemudian hari kita tidak menyesal. Karena penyesalan itu tidak ada gunanya. Apa yang kita kerjakan 1 hari dari sekarang, ya 1 minggu seperti saya katakan tadi itu, ya sudah terjadi. Nggak kan bisa berubah, gitu kan, saudara. Ada yang mengatakan kalau engkau ingin tahu ya penyesalan orang ya selama 1 bulan, ya itu orang yang salah pangkas rambut tuh. Ya, potong rambut, harusnya rambutnya potongan seperti ini, ya salah. Nyesel, saudara. Kalau ada pengen tahu penyesalan setahun tuh, tanya itu loh, anak-anak ketika di sekolahnya dia tidak sungguh-sungguh, akhirnya tidak naik kelas, ya, ngendok gitu, sudah di KS, apa, kepala suku, saudara. Nah, kalau ada orang penyesalan seumur hidup,
Tanya itu orang yang salah pilih pasangan hidup. Aduh, jatuh no dulu aku milih kae daripada iki. Tapi enggak bisa diubah. Tapi kembali kepada firman Tuhan ini, memang masa lalu tidak bisa diubah. Karena itu kita perlu berhati-hati akan kehidupan kita ini. Dan Rasul Paulus yang menyadari akan hal ini, saudara dikasih Tuhan. Dia tahu dulu dia adalah musuh Kristus. Dulu dia adalah orang-orang yang sangat membenci Kristus. Kalau dia dengar orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dia pengen membinasakan mereka, pengen untuk menghancurkan mereka. Tapi ini hebatnya Tuhan. Orang yang punya masa lalu buruk pun, kalau ada di tangannya Tuhan, dia bisa menjadi alat Kristus. Dan Paulus mendapatkan pertolongan dari Tuhan untuk memperbaiki dirinya. Dengan pertolongan Roh Kudus pastinya. Surat Galatia katakan dia mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ya, ada orang mengatakan dia rasul yang ke-13. Ya, saya gak membahas hal ini tidak karena ini bukan ranahnya, tapi kita bisa lihat di sini Paulus memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Sehingga Paulus katakan, mari, ketika kita tahu hidup masa lalu tidak bisa dirubah, ayo perbaiki dirimu mulai sekarang. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan di sana, mari berubahlah ya dengan pembaruan budimu. Ya, sehingga kamu bisa mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, bahasa dari berubah di situ menarik, saudara. Dalam bahasa Yunaninya itu atau bahasa asli Alkitab itu katakan kurang lebih memakai kata metamorphosa. Jadi saudara tahu kalau metamorphosa itu ada metamorfosis. Jadi perubahan dari ulat, ya, hewan yang merugikan. Orang kalau lihat ulat, kalau bukan pencinta ulat, itu pasti ingin membinasakan. Gilo gitu, saudara. Apalagi ulat, ya buat merugikan lah, bagi petani merugikan, bagi kita bisa buat gatal-gatal. Tapi perhatikan, ketika ulat itu saudara dikasih Tuhan, dia bermetamorfosis, ya, jadi masuk dalam kepompong ya, selama sekian waktu, ya, dan ketika dia keluar, dia akan jadi kupu-kupu yang indah. Orang senang dengan kupu-kupu. Lihat warnanya, oh ada yang kuning, ya, ada yang hijau, warna-warni menarik, dan kupu-kupu ini luar biasa membantu penyerbukan atau proses dari tanaman sehingga bisa berbunga, berbuah akhirnya nanti berguna bagi yang lain. Karena itu jadikan hidup kita seorang Kristen, bukan Kristen ulat, Kristen yang merugikan orang lain, tapi jadikan diri kita Kristen kupu-kupu, Kristen yang menjadi berkat. Karena Tuhan panggil kita, Tuhan memberkati kita untuk jadi berkat bagi orang-orang yang lain. Dan yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan katakan jangan kita hidup di masa lalu? Oh, yang ketiga yang bisa kita renungkan di sini, saudara, mari belajarlah dari masa lalu kita. Saudara, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan pasti pernah melakukan kesalahan. Saya tidak mengatakan diri saya sempurna. Saya bisa salah ngomong, saya bisa salah mengambil keputusan, saya bisa menyakiti orang tua saya bisa menyakiti saudara saya, atau saya mungkin bisa menyakiti orang lain. Setiap dari kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi apa yang membedakan satu orang dengan orang yang lain? Jawabannya sangat jelas. Yang menjadi pembeda adalah orang yang bijak itu akan belajar dari kesalahannya. Saya ulang, yang menjadi pembeda, orang-orang yang bijak itu akan belajar dari kesalahannya. Ketika dia tahu misalnya ini salah, dia tidak akan lakukan. Dia akan coba perbaiki, bahkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin dia tidak akan lakukan. Ini berlaku untuk siapapun juga. Seorang pengusaha pun, ya, dia tahu cara marketing seperti ini, ya, cuannya sedikit, ya kan. Jadi seperti itu gitu kan. Masa ya bisa jadi kasinan, ya.
Biasa jadi masak gosong gitu kan. Ya. Goreng tempe so gosong gitu saudara. Tapi kan belajar dari kesalahan. Sehingga akhirnya jadi seorang chef, bahkan koki yang bisa melayani suami dengan baik, atau mungkin bisa membuka kuliner gitu kan. Karena belajar dari kesalahan. Tetapi orang yang bodoh tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Tapi orang-orang yang bijaksana pasti akan belajar dari kesalahan. 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Coba kita akan baca sama-sama. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan demikian, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing itu kembali lagi ke mutahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, kalau saudara punya anjing, ya, saudara akan lihat, ya kan, anjing itu kadang-kadang ketika mutahnya bisa dijilat lagi. Jadi tidak salah kalau Rasul Petrus memakai peribahasa yang seperti ini. Ini menunjukkan sebagai kata kiasan atau kalimat kiasan. Orang yang melakukan kesalahan dan dia ulangi lagi. Dia tahu, misal dosa perselingkuhan itu jahat, menyakiti pasangannya, tapi dia ulangi lagi. Mencuri itu jahat, tapi dia kerjakan lagi. Berbohong itu dosa, dia kerjakan lagi. Jatuh terus dan terus. Dan saya katakan dosa itu akan terus menarik menjadi dosa, menarik dosa-dosa yang lain. Dan Rasul Petrus katakan di sini, ayo belajar. Jangan ulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kita pernah salah, tapi kita juga punya sebuah hikmat dari Tuhan untuk kita bangkit dari kesalahan. Contoh orang yang pernah bangkit dari kesalahannya siapa? Daud. Daud itu adalah seorang pemuji. Alkitab katakan 7 kali sehari, Mazmur katakan dia memuji-muji Tuhan. Tapi apakah itu sebuah jaminan dia tidak bisa jatuh dalam dosa? No. Satu saat ketika dia lihat Batseba, ketika dia jalan di waktu senja, lihat wanita cantik, Daud juga bisa jatuh loh. Sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan perzinahan, bahkan yang ngeri saudara. Daud merancangkan segala upaya untuk memiliki Batseba. Dia buat tipu muslihat untuk membunuh Uria, pasukannya sendiri, suami dari Batseba. Ngeri kan? Ini loh dosa saudara. Ketika biarkan satu dosa itu masuk, nggak segera di-cut, masuk dosa yang lain. Nggak di-cut, masuk dosa yang lain. Nggak di-cut, terus seperti kayak magnet, menarik. Dan Daud rasakan hal ini. Akibatnya apa? Dia jatuh dalam dosa, bukan hanya perzinahan, tetapi pembunuhan. Tapi untungnya Tuhan masih baik kepada Daud. Tuhan utus Nabi Nathan untuk mengingatkan dia. Dan ini luar biasanya Daud. Seorang raja Israel yang terkenal luar biasa. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang mengingatkan, seorang nabi Tuhan mengingatkan dia, dia dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Dan dalam kitab Mazmur katakan, Tuhan jangan ambil rohmu itu daripadaku. Dia takut, dia tahu, Tuhan aku sadar aku salah, aku mau bertobat. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa kesalahan yang dicatat, ya, dari Daud itu saudara. Pengkhianatan, ya. Dia seorang pembohong, dia seorang pezina, dia pembunuh. Tapi dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan Allah itu mengakui Daud itu sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Karena Daud adalah orang yang dengan rendah hati mau belajar dari masa lalu hidupnya. Dia belajar. Dan satu hal yang luar biasa, saya menemukan, atau mungkin nanti bisa dicari di rumah, Alkitab catat Daud tidak pernah ulangi kesalahan yang sama dalam dosa berzina. Sekali dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, dia tidak ulangi lagi. Jadi ini menunjukkan sebuah pertobatan dari kehidupan Daud.
Dia orang yang berani belajar dari masa lalu. Saudara, kalau kita ingin maju, kita ingin berkembang, kita ingin mengalami revival dari Tuhan, ayo mulai dari sekarang. Masa lalu kita mungkin buruk. Maaf, mungkin kita mantan penjahat, mungkin kita mantan pezina, mungkin kita mantan pembunuh, kita mungkin mantan pemabuk, atau segala dosa kita lakukan. Itu kehidupan kita di masa lalu. Tapi lewat mimbar ini, saya sampaikan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan Tuhan siap sambut engkau kembali. Sama seperti anak-anak yang hilang itu. Ketika dari jauh dia berkata, itu bapakku, dia lari. Dia lihat bapaknya lari, dia peluk. Demikian juga Tuhan siap peluk kita. Tuhan siap bawa kita menikmati kemuliaannya. Mari terima revival dari Tuhan, biar Tuhan boleh ubah setiap kehidupan kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar, kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak mau terjebak dalam masa lalu kami, seperti Paulus boleh menanggalkan masa lalunya. Dia tidak terjebak di dalamnya. Dia dulu adalah seorang musuh Kristus, seteru Kristus. Dia tidak senang mendengar nama Kristus. Tetapi ketika Roh Allah, Roh Kudus itu ada dalam hidupnya, dia berubah. Ada satu perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Dan hal yang sama Tuhan ingin kami nikmati bila Tuhan mengubah setiap kehidupan kami saat ini. Mungkin ada nikah kami yang rusak, mungkin ada kehidupan pelayanan kami yang tidak benar, atau mungkin dalam pekerjaan kami juga ada sesuatu yang masih salah dalam hal yang lain Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami tinggalkan masa lalu ini Tuhan. Kami mau terima urapan dari Engkau, kami mau terima keubahan dari Engkau. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan pimpin kami, sehingga Roh Kudus-Mu akan menerangi kami, dan firman-Mu saat ini akan menjadi kompas kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat lagi dalam dunia yang gelap ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, bukan hanya sebagai seorang pendengar saja. Dan kami percaya ketika Tuhan nanti datang untuk kedua kalinya, Tuhan melihat kami menjadi seorang anak-anak Tuhan yang berkenan, dan ada iman yang benar di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk tempat ini, di mana kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan akan Tuhan pakai channel ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan sampai jumpa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin.